lis-sabirin. Hadirin rahimakumullah, sampai pada akhir ayat daripada surat An-Nahl atau surat An-Ni'am. Kemarin ayat surat An-Nahl An-Ni'am ada berapa ayat itu? Gak ada yang ingat enggak? Hah? 128 ayat. 128 ayat. Lah, Nahl itu suratnya surat Makkiyah, artinya semuanya diturunkan di Mekah. Cuma 3 ayat yang akhir ini diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah, jadi semuanya Makkiyah. Dan 3 ayat akhir itu diturunkan di Madinah. Lah, itu kan namanya surat An-Nahl itu surat An-Ni'am. Makanya salah satu ciri bahwa surat itu Makkiyah, Madaniyah biasanya dilihat dari isinya juga. Sebenarnya udah kebaca. Oh, ini surat turunannya di Mekah, ini surat diturunkannya di Madinah. Nah, salah satunya yang mengindikasikan bahwa surat itu di Mekah seringkali menyebutkan tentang kenikmatan Allah. Nah, surat An-Nahl kan dikatakan surat An-Ni'am. Tujuannya apa? Supaya orang kafir yang belum iman di Mekah itu menyadari tentang kenikmatan yang ada, lalu dituntutnya cuma beriman saja. Itu ya, kita dituntut supaya iman aja dulu. Gimana cara iman? Itu dengan dikasih mengingatkan tentang kenikmatan yang dia rasakan selama ini. Nah, kalau udah iman, ya tentu kan ada syariat ya. Ada syariat, ada wajib sholat, wajib puasa. Lah, kalau kesananya nanti dituntutnya adalah kesabaran. Maka di akhirnya itu tentang masalah kesabaran. Kalau udah iman, itu sudah tidak cukup. Iman, dah tidak ada ujian, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Diuji keimanan kita, dan ujian itu perlu namanya kesabaran. Maka di akhir, walaupun ini suratnya surat Makkiyah, tapi di akhirnya karena sangat berkaitan dengan masalah yang awalnya itu tentang keimanan, sehabis keimanan kita perlu perjuangan dalam mempertahankan keimanan itu sendiri, yaitu perlu kesabaran. Jadi kita ya harus sabar lah itu. Sebab kesabaran itu bisa kesabaran dalam hal kita menjalankan perintah, juga perlu kesabaran dalam hal kita meninggalkan maksiat, larangan. Juga perlu kesabaran dalam hal kita tertimpa musibah. Juga musibah ada 2, ada yang langsung dari Allah seperti sakit, gitu tuh. Atau kita gimana? Ada yang lewat manusia, yaitu apa? Kita dipukul oleh manusia itu, diludahin, didolimi, juga perlu sabar. Ya. Perlu sabar, semuanya itu perlu sabar semua. Kita taat perlu sabar, kita meninggalkan maksiat perlu sabar, kita terkena cobaan perlu sabar, baik datangnya langsung dari Allah atau lewat sesama manusia juga perlu sabar. Nah, kalau kadang-kadang kita suka membedakan. Umpamanya kita jatuh, ada yang nabrak, kita bisa buat balas dendamnya tuh, marah-marahnya nabrak apa. Tapi kalau kita jatuh terbalas sendiri, kita mau marah sama siapa ini? Padahal sih kenyataannya tuh tahu apa kita tuh akan jatuh sebenarnya. Sama saja kita akan jatuh gitu tuh. Cuma kadang-kadang kesabaran diuji. Kalau lewat manusia sih sama nggak dengan kita lewat Allah gitu. Karena tuh lewat manusia, kalau nggak ditabrak oleh kamu tuh saya tuh nggak seperti ini. Beda berarti udah kesabarannya. Jadi kalau jatuh sendiri, pengen melampiaskan kemarahan, tapi sama siapa ya? Sama Allah nggak pantas. Nah, itu sabar itu ya, makanya di akhir ayat nikmat ini adalah tentang kesabaran. Terus Fain uqibtum fa'aqibu bimaslima uqibtum bih. Fain aqabtum fa'aqibu bimaslima uqibtum bih. Nah, banyak
menafsiri, ada yang ini bahwa khususnya jatuhnya asbabun nuzulnya kepada sahabat Hamzah, sebagaimana diceritakan sahabat Hamzah itu selain juga paman Nabi, beliau itu juga termasuk saudara Nabi, saudara rodok Nabi, juga sebagai paman dan kerabat dari juga korobah minal dan beliau itu lebih sepuh dibanding Nabi 2 tahun gitu. 2 tahun. Dan waktu terjadi perang Uhud sebagaimana tadi diceritakan, itu semua prajurit muslim yang gugur itu semuanya dimutilasi semua itu. Tamsil itu artinya mutilasi lah. Di tamsil itu semuanya dimutilasi, tapi yang mutilasian yang paling parah itu adalah sahabat Hamzah. Beliau mah hidungnya dipagas, telinganya, wah semuanya itu, perutnya dirobek itu. Tidak ada yang tidak dimutilasi. Yang gugur kecuali Handolah bin Rohib. Itu Handolah bin Rohib cuma satu sahabat yang tidak dimutilasi, Handolah. Karena Handolah itu bapaknya itu ngikut perang sama orang kafir, Abu Sufyan, dan dia kerabat gitu tuh dengan Abu Sufyan itu gitu tuh. Jadi waktu lihat Handolah, aduh itu bapaknya katanya, jadi dibiarin, tapi yang lainnya itu semuanya dimutilasi semua. Bahkan yang terparah itu adalah sahabat Hamzah, sampai Nabi bersumpah tentang hal itu. Udah Hamzah, satu orang untuk Hamzah saja orang kafir harus 70 itu menggantikan Hamzah itu. Untuk satu orang ini Hamzah udah 70 orang kafir harus seperti ini, dimutilasi seperti ini, sampai Nabi itu sumpah seperti itu. Allah terus bisa minhum makanan. Jadi untuk menggantikan satu orang itu sampai Nabi akan membalasnya 70 orang kafir. Lah akhirnya turun ayat wa inna aqabtu fa'aqulah, umpamanya kamu itu pengen balas ya jangan 70 orangnya satu, masa satu orang 70. Satu saja, satu ya satu gitu tuh. Bimisli maqdum bi walau sabartum, tapi itu pun kalau kamu mau membalas, tapi umpamanya kami itu memaafkan, justru itu lebih baik bahwa khairul lisabirin. Nah Nabi akhirnya memilih tidak membalas dan lebih memilih bayar ibarat yang an-yamin. Tapi walaupun umpamanya kita mampu seperti itu, wasbir wa ma sabruka illa billah. Umpamanya ada orang mendolimi kita akhirnya mestinya kita boleh membalas, terus kita terima aja, sabar. Jangan merasa kamu mampu bersabar, kamu bisa seperti itu tuh illa billah. Saya mah bisa itu ngamal itu. Wah ya salah lagi dianjay itu. Salah lagi. Kita mau bisa sabar. Ya kesalahan besar lagi. Umumnya kamu bisa sabar itu wasbir wa ma sabruka illa billah. Tanpa ada pertolongan Allah kita tidak mampu untuk bisa melakukan kesabaran. Nah, umpamanya kita melakukan bisa taat dengan baik, umpamanya bisa melakukan perintah, jangan merasa kita itu ya jangan itu billah. Pokoknya kita bisa meninggalkan maksiat, jangan merasa itu billah semuanya pokoknya. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan kamu jangan sedih atas mereka, atas tipu dayanya, terus atas makarnya. Kamu jangan walta opidek, ada atau doikin. Kalau doik itu mananya di sini apa? Sedih ya, rupak ya. Nah, biasanya tuh ya tafsirannya banyak, ada fidikin, ada doikin. Biasanya kalau doikin itu hubungannya dengan masalah hati. Kalau dikin itu hubungannya dengan masalah rumah, dik sempit, pakaian sempit itu dik gitu. Rezeki lagi sempit berarti dik. Tapi kalau masalah hati resah hati sesak itu namanya doek gitu, doek bitak gitu.
rezeki sempit, tempat sempit, apa sempit itu namanya dik memang. Innallaha ma'alladina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan, artinya makom ihsan. Dan ini ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyah amma, ada ma'iyah khosoh. Kita kan bahwa ma'akum nama kuntum. Bahwa ma'akum kuntum, bahwa dia Allah itu bersama kalian di mana dan kapanpun kami berada. Itu bukan cuma orang Islam saja, orang kafir pun ada sama. Tapi untuk ma'iyah di sini itu ma'iyah yang khosoh, yang khusus. Ma'iyah yang khusus, yaitu ma'iyah itu yang diraih oleh para anbiya, para rasul, para auliya. Kalau ma'iyah seperti ini itu terjadinya bukan cuma waktu hidup tapi juga waktu meninggal. Itu ada ma'iyah. Kalau para wali, para nabi, para rasul itu, makanya kita itu sangat dianjurkan untuk ziarah kepada orang-orang yang udah meninggal, khususnya para aulia, para anbiya, para sholihin itu khusus, sebab beliau itu tetap ada mendapatkan ma'iyah khosot ma'iyah khosot dari Allah. Maka tetap kita bisa mengambil kemanfaatan dari orang-orang yang udah meninggal itu, sebab ada ma'iyah yang khosoh. Tapi umpamanya kita ditanya, kita ziarah ke wali yang masih hidup apa udah meninggal, ya tetap aja lebih baik kita ziarah ke wali yang masih hidup gitu. Kalau pilihan mah cuma wali yang masih hidup siapa gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Itu masalahnya itu. Kalau itu mah ya tetap yang masih hidup lebih baiknya mah. Nah, jadi intinya ini tentang bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi kehidupan, dan kita diusahakan dalam hidup itu mendapatkan ma'iyatullah al-khosoh, yaitu kebersamaan dengan Allah, dan itu dicapai dengan kita takwa dan makom ihsan. Kita dapat ma'iyah khosoh. Apalagi kalau udah ma'iyah khosoh, apalagi kita kita diamnya saja gitu, itu selalu dibela oleh Allah. Itu kita udah dapat ma'iyah khosoh. Kita didolimi umpamanya kita diam saja, itu tuh Allah yang marah gitu. Kita nggak perlu membalas kalau udah dapat ma'iyah khosoh itu. Malahan ya kalau lihat sebenarnya kita maunya didolimi oleh seseorang, itu umpamanya kita balas kan berarti impas, kita tidak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau kita tidak balas, sebenarnya itu makanya disinilah huwa khairul lisobiri, itu kemenangan yang sangat luar biasa. Satu pahala sabar dapat. Terus apakah dia tidak dibalas oleh dia, tuh justru yang membalasnya adalah Allah. Dan dengan yang membalasnya Allah, kita kan enak, bersih tangan kita gitu ya, udah kotor dan pasti tepat gitu, tuh tidak itu lagi, kita udah dapat pahala. Itu sebenarnya bahwa khairul lisobir, tapi kadang-kadang kita nafsu gitu tuh, kalah gitu nafsunya kalah. Yaudah, enggak, wallah ya. Mas, mulai Mas.